Oke, teman-teman, hari ini kita sambung pembelajaran kita melanjutkan mengerjakan SIMAK UI tahun 2014. Kita mengerjakan sekarang nomor 31 sampai nomor 35. Oke, 5 soal saja. Kita mulai dari nomor 35, tapi sebelum itu ini soal sudah saya lampirkan di deskripsi. Kalian download dulu sebelum pada akhirnya melihat video ini. Nomor 31. Penulisan gabungan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Oke, gabungan kata. Ingat, setiap kata kenapa harus dipisah adalah supaya membacanya gampang. Coba misalkan saya bikin seperti ini. Aku datang hari. Coba bayangkan setiap tulisan kita seperti ini, setiap kata dengan kata lain tergabung, maka pembacaannya akan tersisa. Jadi maksud lain kenapa kata dengan kata yang lain harus terpisah adalah supaya pembacaannya tidak tersisa. Tidak tersisa untuk membacanya. Coba baca dodol. Bayangkan belum dengan memungkinkan dengan membuat dengan bendung-bendungan, ini semua tergabung, maka aneh. Tidak enak membacanya. Oke, itulah makanya kata dasar dengan kata dasar lainnya harus terpisah penulisannya. Namun, ada beberapa kata kita masukkan itu sebagai kata gabung. Kata gabung artinya seperti satu makna, satu kelompok kata. Misalkan rumah sakit, itu kan satu golongan kata. Penulisannya itu terpisah atau tergabung. Kerja sama, itu kan satu golongan kata. Itu terpisah atau tergabung. Budidaya terpisah apa tergabung? Intinya poin utamanya setiap kata dengan kata lain mesti terpisah. Adakah morfem yang selalu tergabung? Ada. Seperti antar kota, antar desa dan sebagainya. Di video-video saya sebelumnya sudah ada materi tentang itu. Oke, sekarang kita bahas kata gabung yang penulisannya tidak tepat. Oke, kita periksa dari A. Siapa yang bertanggung jawab? Ini salah satunya, kata gabungnya. Cara memeriksa seperti ini dipisah atau digabung gampang saja. Lihat bertanggung jawab. Imbuhan kan ada bentuk terikat. Coba kita masuk ke kata bertanggung. Ada nggak artinya ber? Ada artinya tanggung? Tanggung ada artinya bertindak. Kapan ada artinya ber? Ketika melekat dengan kata dasar lain. Berlari, bekerja, dan sebagainya. Jadi karena dia tidak punya arti, dia hanya punya arti ketika melekat dengan kata dasar, maka penulisannya harus tergabung. Oke, bertanggung jawab benar. Ada awalannya. Jawab ada nggak tidak akhirannya? Jadi kalau tidak ada awalan, tidak ada akhiran, saya bikin gini, tidak ada awalan, tidak ada akhiran, maka dia harus terpisah. Kapan dia digabung? Kapan dia digabung? Saya bikin seperti ini. Menggarisbawahi. Menggarisbawahi. Oke. Ada awalannya, ada akhirannya di sini, ada dua-duanya, maka penulisannya harus tergabung. Ketika kemudian tidak ada ini, maka terpisah. Tidak ada ini, terpisah. Jadi kalau hilang salah satu saja, terpisah. Jadi posisinya harus positif, maka tergabung.
harus digabung. Jangan pula pakai tanda hubung, harus tergabung. Kita periksa sekarang. Bertanggung jawab positif, ada awalannya, akhirannya tidak ada. Makanya ini benar, terpisah. Ingat tadi tergabung kalau positif dua-duanya. Dialih fungsikan positif di kan positif, benar, tergabung karena ada awalan dan ada akhiran. Sumber daya. Oke. Hanya itu kata gabung di sana kan? Tidak ada awalan, tidak ada akhiran, makanya terpisah. Benar juga. Belum memungkinkan membuat bendungan-bendungan. Oke, ini kata gabungnya, kata ulangan itu pas ya. Ketua panitia harus dapat bekerja sama, positif, negatif. Dia tulis tergabung, ini sudah pasti salah. Karena yang tergabung tadi kalau positif. Oke, jadi jawaban kita untuk nomor 31 adalah ento. Oke, kita lanjut ke 32. Badai tropis netrale sempat. Kalian pasti sudah ingat seperti yang saya bilang KTSP. Ketiga huruf ini adalah istimewa jika jumpa dengan P. Istimewanya begini. Di video sebelumnya juga sudah saya jelasin. Ada penjelasan khusus untuk ini. Mentambah larikan diri. Melarikan L-nya tidak hilang. Mentambah dapat. Mendapat D-nya tidak hilang. Mentambah cari. Mencari C-nya tidak hilang. Mentambah amankan. Mengamankan A-nya tidak hilang. Mentambah kosongkan, mengosongkan, hilangkannya. Jadi K, T, S, P. Mentambah pengaruhi, makanya harus hilang. Makanya B sudah pasti salah. Dodol juga sudah pasti salah. Peluang kita benar 33%. Andai kita tidak baca. A, C, E. Oke. Badai tropis sempat memengaruhi cuaca beberapa. Meskipun demikian hujan masih mempunyai, masih mempunyai, salah A. Mempunyai kata dasarnya memang punya, tapi dia berasal dari kata empunya, empu, jadi dia nggak hilang. Oke, A salah, B juga salah tadi. Oke, dodol juga salah, maka tinggal C dan E. Oke. Meskipun demikian hujan masih mempunyai potensi terjadinya pertemuan konvensi. Oke, pertemuan ya, bukan ditemukan. Maka jawabannya adalah C. Nomor 32 C. Tidak usah kita panjang-panjang di sana, itu terlalu gampang ya. 32 C, tapi saya baca dulu. Siapa tahu salah saya. Sempat memengaruhi cuaca bersama meskipun hujan masih mempunyai potensi terjadi karena oke pas. Sekarang nomor 33. Nomor 33. Kalimat yang cocok untuk membuka paragraf di atas. Sebelumnya saya mau ngasih tahu kepada kalian bahwasanya pola pengembangan paragraf itu adalah dari umum ke khusus. Dari contoh yang umum ke khusus. Lalu sebaliknya khusus ke umum. Itu dua bentuk pola pengembangan paragraf. Kita lihat. Kira-kira pola pengembangannya ini bagaimana? Peran zat gizi mikro adalah sebagai kofaktor enzim pada sintesis, pada pembentukan, perbaikan, pencegahan, serta pemeliharaan. Setiap zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk mencapai hasil metabolisme yang maksimal. Cukup. Kalau tidak cukup, maka metabolismenya tidak maksimal. Kekurangan zat gizi akan mengganggu metabolisme. Oke, kalau kita baca ini teks, ini berbicara tentang bahwasannya zat gizi mikro itu penting, bermanfaat, berguna, begitu ya. Kita lihat kalimat yang cocok untuk membuka paragraf. Selain berperan dalam sintesis DNA, zat gizi mikro yakni vitamin mineral mempunyai peran penting. Iya, peran penting.
Peran pentingnya apa? Peran pentingnya adalah pembentukan, perbaikan, dan sebagainya. Artinya, A, kita terima mungkin itu benar. B, DNA sangat sensitif terhadap kekurangan zat gizi mikro. Andaikan kita bikin DNA, kalimat pertanyaan sangat sensitif, adakah kemudian dijelaskan di sini masalah kesensitifan? Bahwasanya hanya kurang satu saja orang langsung kejang-kejang misalnya? Tidak ada dibahas di sini masalah kesensitifan. Yang dibahas adalah masalah bahwasanya zat ini penting, bukan sensitivitas. Oke, artinya yang B salah. Kekurangan DNA dapat terjadi jika kita mengalami kekurangan zat besi yang mempunyai kerusakan DNA dapat terjadi. Tetapi kemudian tidak ada dijelaskan masalah vitamin jantung, tidak ada kemudian dijelaskan di situ ya. Tidak ada dijelaskan masalah kerusakan, tidak ada. Maka akan rusak. Kalau terjadi kurang saja zat besinya makan rusak, tidak akan dijelaskan di situ, tidak dijelaskan. Dodol, zat gizi mikro sangat penting untuk menjaga, penting. Oke, dodol juga kita terima sebagai jawaban. Sekarang ada dua jawaban kita, kalau enggak A, dodol. Sekarang ento. Pemberian zat gizi mikro yang berupa vitamin dan mineral telah terbukti dapat mengurangi kerusakan DNA. Apakah ada kemudian di dalam teks ini disebutkan bahwa pemberian zat gizi mikro telah terbukti mengurangi kerusakan DNA? Tidak ada. Tidak ada disebutkan pemberian zat gizi mikro dapat mengurangi kerusakan DNA. Hal ini sudah terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Harvard University ketika mereka tidak ada dijelaskan di sini. Pokoknya yang kita lihat di dalam teks ini adalah peran penting. Yang kita lihat di sini adalah peran penting zat gizi mikro. Peran penting, kata penting di situ itulah bagian umum, itulah generalisasinya. Bahasa khususnya kemudian, bahasa spesifikasinya dari yang umum ini, penjelasan yang umum ini, penjelasan dari yang penting itu adalah 1. Perbaikan, pembentukan, pencegahan, pemeliharaan. Itu semua adalah contoh-contoh lain dari penting, spesifikasi lain dari penting. Jadi pola pengembangan paragraf ini dari yang paling umum lalu ke paling khusus. Begitu ya. Dari yang paling umum ke paling khusus. Oke, berarti jawaban kita kalau enggak A baru D. Tapi sekarang kita pilih A atau D? A atau D? Kalau kita pilih A, selain berperan zat gizi mikro yakni vitamin dan mineral mempunyai peran penting dalam perbaikan. Oke, peran penting dalam perbaikan. Ternyata di dalam teks perbaikan, pembentukan, pencegahan tidak dibahas kemudian hanya perbaikan saja. Oke, tidak fokus kemudian hanya pada perbaikan saja. Makanya A kurang berterima sebagai jawaban. Yang benar-benar sebagai jawaban adalah menjaga keutuhan. Menjaga keutuhan itu seperti apa? Seperti perbaikan, pembentukan, pencegahan, pemeliharaan, begitu. Jadi jawaban nomor 33 saya pikir jawabannya adalah dodol. 34. Oke. Kalimat lisan di atas jika diparafrasekan, jika dibuat menjadi satu kalimat, terlalu panjang sebenarnya kalimat ini. Terlalu panjang ini kan? Terlalu panjang. Saya pikir kalian sudah membaca. Krisis keuangan di Yunani masih berlanjut dan sudah menular. Oke, saya pikir kalian sudah membaca. Jadi kita fokus langsung ke pembahasan saja. Oke, tidak usah berpanjang-panjang. Dikarenakan sebenarnya teks ini meminta kalimat efektif. Begitu ya, meminta kalimat efektif. Dikarenakan tidak ada bahasa Indonesia dikarenakan. Yang ada karena. Gampang saja, asal ada misalnya kata ini kita ambil menyimpan, bisa nggak disimpan? Bisa.
Mengarenakan bisa nggak? Enggak, makanya ini salah. A sudah pasti salah, begitu ya. B. Krisis keuangan Yunani masih berlanjut, bahkan menular hingga negara sebagai akibat ekspansi yang tidak terkendali dan tuntutan akan gaji. Oke, sepertinya yang B benar, meski agak ribet ya. C. Krisis keuangan di Yunani masih berlanjut, bahkan menular ke negara lain di Eropa akibat ekspansi fiskal yang tak terkendali dan penduduknya menuntut gaji tinggi. Oke, ini sudah pasti salah. Tidak ada koma sebelum kata sehingga. Itu udah pasti salah itu. Tidak. Yang ada sebelum kata S, N, M, P, T, Y, Y, S. Lihat video saya sebelumnya. Ini sudah saya jelaskan. Sebelum kata ini saja yang ada koma. Sebelum kata sedangkan, namun, melainkan, padahal, tetapi, yakni, yaitu seperti. Sebelum kata sehingga, sebelum kata bahwa, itu tidak ada. Ibu mengatakan koma, bahwa itu salah. Ibu berharap koma agar itu salah. Justin Bieber ganteng, koma, tetapi Ridwan jauh lebih ganteng. Sebelum kata tetapi di sana ada koma. Lihat video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan ini. Oke. Artinya yang C juga salah. Sekarang masuk kita ke dodol. Ini juga sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya, bahwasanya ada konjungsi yang tidak bisa jumpa. Ada konjungsi yang tidak bisa jumpa. Misalnya, meskipun tidak boleh jumpa dengan tetapi, karena itu sudah mengandung makna yang sama, saling mempertentangkan. Meskipun hujan deras, tetapi Raisa tetap menjemput Ridwan. Itu salah. Hujan deras, tetapi Raisa. Gitu ya. Meski hujan deras, Raisa tetap begitu. Meskipun segala yang pun, walaupun, biarpun, sekalipun, tidak boleh jumpa dengan tetapi. Juga tidak boleh jumpa dengan namun. Kemarin juga sudah saya sebutkan dengan maka juga. Oke, jadi kata yang berpotensi salah kalau di tengah kalimat adalah namun. Ini mungkin salah kalau ada kata pun sebelumnya. Meskipun, namun, begitu ya. Tetapi sama kalau ada kata pun sebelumnya. Kalau ada kata pun sebelumnya, maka ini sudah pasti salah. Lalu maka, jika ada konjungsi sebelum kata maka, itu salah. Jika X maka Y itu sebenarnya salah. Jika hari ini hujan, maka saya tidak datang, itu salah. Jika hari ini hujan, saya tidak datang. Hari ini hujan, maka saya tidak datang. Oke? Kalau hari ini hujan, maka saya tidak datang. Tetap salah. Pokoknya asal ada maka di tengah, lalu ada konjungsi kemudian sebelumnya, itu maka salah. Kita lihat ini. Kalimat berapa? Kalimat dodol. Ada kata maka, ada kata karena di sini. Lihat, asal ada kata maka ini cenderung salah ini. Kapan ini salah? Kalau masih ada konjungsi sebelumnya. Berdasarkan keputusan tersebut, maka berdasarkan rapat tersebut, maka itu sebenarnya salah. Berdasarkan rapat tersebut, diputuskan bahwa tidak perlu kata maka lagi. Jadi maka ini adalah konjungsi yang mandiri. Jangan lagi ada konjungsi sebelumnya. Maka dodol salah. Yang E, oleh karena krisis, yang ada oleh karena itu. Ini salah. Atau karena krisis ini, jangan ada kata oleh. Oke, dodol salah. Entok sudah salah. Apalagi yang sudah salah? Cantik sudah salah. Ayam juga sudah salah. Maka jawabannya adalah B. Oke. Jawabannya adalah B. Kita lihat kemudian kenapa B benar. Sebagai akibat ekspansi yang tidak terkendali. Sebagai akibat ekspansi dan tuntutan. Kita lihat. Satu lagi. Sebagai akibat
ekspansi yang tak terkendali, dan penduduknya menuntut tidak setara, tidak paralelisme, gitu ya. Oke, kita tidak usah panjang di sana. Jawabannya adalah B, nomor 35. Oke, saya pikir ini tidak usah kita panjang-panjang di sini ya. Penenggelaman hanya bagian dari tantangan peninggian kota. Kenapa itu bagian dari tantangan? Karena selama ribuan tahun ketika delta di bawah kota sedang dibentuk, permukaan laut sebenarnya hampir selalu stabil. Oke, penenggelaman hanya bagian dari tantangan agar kita meninggikan kota. Selama ribuan tahun ketika di bawah kota dibentuk delta, permukaan laut hampir selalu stabil. Seiring dengan perubahan iklim yang menghangatkan samudra-samudra dan mencairkan gletser, permukaan laut meningkat 3 mm. Kalimat 2 sama kalimat 3 adalah hal yang bertentangan. Dulu stabil, sekarang tidak lagi. Maka jawabannya adalah kalau enggak A, bola. Tapi jawabannya bola, karena sesungguhnya A tidak boleh di awal kalimat. Lihat kembali kamusmu, tetapi itu adalah konjungsi yang hanya bisa di tengah kalimat. Yang boleh adalah akan tetapi dan namun. Maka jawab